Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi IPS berupa rangkuman terkait tema 1 yaitu kondisi geografis dan pelestarian sumber daya alam. Pada materi kali ini kita akan membahas bagian 1 atau pada pokok bahasan A yaitu keragaman alam Indonesia. Keragaman alam Indonesia, manusia sangat tergantung pada kondisi alam lingkungan tempat tinggal. Kehidupan manusia di pegunungan sangat berbeda dengan di daerah dataran tinggi atau dataran rendah. Sebagai contoh, orang-orang yang tinggal di pegunungan umumnya bekerja sebagai pekebun atau petani, berbeda halnya dengan orang-orang yang tinggal di daerah pesisir yang umumnya bekerja sebagai nelayan. Bagaimana proses geografis mempengaruhi keragaman alam Indonesia? Indonesia merupakan negara terluas di Asia Tenggara. Sebagai negara terluas, Indonesia memiliki luas daratan mencapai 1.910.932,37 km persegi, dengan luas lautan mencapai 5,8 juta km persegi. Luas dan letak. Letak Indonesia bisa dilihat dari beberapa macam, yaitu letak geografis, letak astronomis, dan letak geologis yang akan kita bahas sebentar. Nah, bisa diperhatikan pada peta yang tampil di sebelah kiri, letak geografis. Letak geografis adalah posisi suatu wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Nah, berdasarkan letak geografis, Indonesia terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Masing-masing benua Asia berada di bagian utara Indonesia, benua Australia berada di selatan Indonesia, dan Samudra Hindia berada di bagian barat, serta Samudra Pasifik di bagian timur. Selanjutnya, letak astronomis. Letak astronomis merupakan posisi suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah sebuah garis khayal yang melingkari permukaan bumi secara horizontal. Garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Nah, letak Indonesia sendiri secara astronomis berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Apakah dampak letak astronomis Indonesia? Dampak letak astronomis ini menyebabkan perbedaan waktu, sehingga Indonesia memiliki 3 bagian waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah atau WITA, dan waktu Indonesia bagian timur atau WIT. Letak geografis. Letak geologis maksudnya. Letak geologis adalah posisi suatu wilayah yang didasarkan pada struktur geologi atau susunan batuan di sekitarnya. Secara geologis, Indonesia dilalui 2 jalur pegunungan dunia, yaitu pegunungan Sirkumpasifik dan Sirkummediteran. Letak tersebut menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api aktif. Letak geologis selanjutnya masih membahas tentang letak geologis. Berdasarkan letak geologis, jalur pegunungan di Indonesia membentang dari ujung utara Pulau Sumatera, memanjang melalui pantai barat Sumatera, melewati Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Banda, Sulawesi, dan Halmahera. Jumlah gunung aktif di Indonesia sebanyak 127 gunung aktif. Aktivitas vulkanik yang intens di Indonesia terjadi karena pertemuan 3 lempeng dunia. Lempeng Eurasia di sebelah utara, lempeng Indo-Australia di sebelah selatan,
dan lempeng Pasifik di sebelah timur. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cuaca dan iklim. Perbedaan antara cuaca dan iklim terletak pada cuaca adalah kondisi rata-rata udara pada saat tertentu di suatu wilayah yang relatif sempit dan dalam waktu yang singkat. Sedangkan iklim merupakan kondisi cuaca rata-rata tahunan pada suatu wilayah yang luas. Unsur-unsur cuaca dan iklim: penyinaran matahari, suhu udara, kelembaban udara, angin, dan hujan. Iklim berpengaruh terhadap kehidupan manusia, terutama pada sektor pertanian. Indonesia memiliki iklim tropis yang memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pengaruh unsur-unsur iklim terhadap tanaman. Tanaman tropis memiliki banyak varietas hidrat arang, terutama bahan makanan pokok. Berikut pengaruh-pengaruh unsur iklim terhadap tanaman. Yang pertama, penyinaran matahari. Penyinaran matahari mempengaruhi proses fotosintesis tanaman, dapat meningkatkan suhu udara. Suhu mengurangi kadar air sehingga cenderung menjadi kering. Kelembaban membatasi hilangnya air. Angin membantu proses penyerbukan secara alami dan mengurangi kadar air. Dan terakhir, hujan meningkatkan kadar air dan mengikis tanah. Selanjutnya, bagaimana proses geografis mempengaruhi keragaman sosial budaya? Keragaman sosial budaya menyangkut aspek budaya yang mempengaruhi interaksi individu dengan orang lain yang meliputi perbedaan nilai-nilai, norma, kepercayaan, pengetahuan, tradisi, dan adat istiadat yang unik pada tiap masyarakat. Keragaman sosial budaya di Indonesia dipengaruhi oleh faktor geografis seperti isolasi geografis, kondisi iklim, serta letak geografis. Seperti apa akan kita bahas pada slide selanjutnya. Pertama, isolasi geografis. Isolasi geografis mengacu pada pemisahan spasial kelompok masyarakat oleh penghalang bentang alam fisik seperti gunung dan laut. Indonesia adalah negara kepulauan, lautan yang menjadi isolasi alam antar kelompok tersebut. Keterbatasan teknologi di bidang perkapalan menyebabkan mereka berpindah dari satu pulau ke pulau lain. Selanjutnya, iklim. Iklim Indonesia diwarnai oleh mikroiklim yang beragam. Dalam sebuah ruang wilayah sempit, perbedaan ketinggian tempat dapat menghasilkan perbedaan suhu yang signifikan. Masyarakat pesisir pantai utara Jawa bermata pencaharian sebagai nelayan, sedangkan masyarakat di wilayah pegunungan bermata pencaharian sebagai petani. Selanjutnya, letak geografis. Secara geografis, Indonesia terletak pada posisi strategis karena berada pada persilangan antar benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Hal ini menyebabkan Indonesia banyak dilalui bangsa-bangsa asing yang melintasi Selat Malaka sebagai penghubung antar belahan bumi bagian barat dan timur. Berikutnya, meningkatkan peluang terjadinya pertukaran kebudayaan secara tidak langsung. Nah, demikianlah tadi materi resume kita pada subbab bagian A, yaitu keragaman alam Indonesia. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan materi selanjutnya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Dadah!